تجب فيه الزكاة فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها إذا كان من أهل الاستحقاق لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه. Nah, ini kaitannya dengan kalau tadi seorang suami tidak boleh memberikan zakat.
Ibnu Qudamah ini adalah penulis buku yang bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Qudamah la na'lamu khilafan anna Bani Hashim la tahillu lahum shadaqatul mafruḍah. Kata beliau, kami tidak menemukan perbedaan pendapat bahwa Bani Hashim itu tidak boleh menerima zakat. Nah, Bani Hashim di sini sampai generasi berapa? Kalau sampai generasi sekarang kan masih ada keturunan Rasulullah. Kata Pak Haji, Habaib sekarang kan belum menerima zakat. Itu Bani Hashim. Nah, makanya lagi ramai masalah habaib. Nah, saya nggak tahu yang disebut dengan Bani Hashim di sini sampai generasi keberapa. Kalau sampai generasi sekarang berarti yang disebut sebagai keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah itu adalah ya putri Rasulullah Fatimah bersama sahabat Ali radhiyallahu anhu ya. Ada hadisnya kata Rasulullah, inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah zakat tidak boleh untuk keluarga Muhammad. Ini kata Rasulullah. Jadi kalau di sini Pak Oi ngaku sebagai Habib, itu dari Rasulullah, jadi harus siap-siap tidak menerima zakat. Tapi kita tidak berharap untuk menerima zakat. Kita semuanya berharap sebagai muzaki, tidak berharap sebagai mustahik. Kita semuanya berharap menjadi muzaki. Inilah lanjutan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi Rasulullah menyebutkan sedekah la tanbaghi li Muhammad. Sedekah zakat tidak boleh untuk keluarga Muhammad. Innama hiya awsaqun nas. Karena sesungguhnya sedekah itu adalah kotoran manusia. Kenapa disebut kotoran? Ya, karena memang zakat itu kan apa? Membersihkan. Makanya yang dipotong, yang dikeluarkan itu adalah kotoran hartanya. Jadi yang hartanya milik kita itulah yang sesungguhnya yang tidak tercampur dengan zakat. Maka zakat itu disebut kotoran. Karena di sini Rasulullah menyebutkan boleh karena zakat itu kotoran manusia. Ini maksudnya begitu ya. Jadi sama sesuai dengan nama zakat itu tumbuh. Artinya orang yang mengeluarkan zakat akan menumbuhkan hartanya. Zakat juga bermakna bersih, suci. Artinya orang ketika mengeluarkan zakat akan membersihkan dirinya dan membersihkan hartanya. Makanya dikeluarkan itu kotoran, gitu ya, kotoran. Maka kotoran itu yang disebut Rasulullah kotoran manusia, sehingga tidak layak diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Hurairah qala afada al-Hasan tamratan min tamr sadaqah. Suatu hari cucunya Rasulullah yang bernama Hasan mengambil satu biji kurma saja. Tamratan min tamr sadaqah. Jadi ada sadaqah, kemudian ngambilkan satu biji kurma, ambil dimakan. Kemudian Rasulullah mengetahuinya, Rasulullah mengatakan kaf
annahu laisa lahul akhdhu min zakat mithlu Bani Hashim. Pendapatnya Imam Syafi'i, Bani Abdul Muthalib, Bani Muthalib ini tidak berhak mengambil zakat sama seperti Ibnu Hashim atau Bani Hashim. Ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad dan Imam Bukhari dari Jabir bin Mut'im, lamma kana yaum Khaybar wa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sahha dzul qurba fi Bani Hashim wa Bani Muttalib wa Barakat bin Nawfal wa Bani Abdi Syams fa'ataitu ana wa Uthman bin Affan Rasulullah faqala ya Rasulullah haula Banu Hashim la nadru fadlahum lil mawdi' alladhi wada'aka rabbih minhum fa qalu fa'alna Bani Muttalib أعطيتهما بركتنا وقرابتنا واحدة فقال النبي إنا وبني المطلب لا نختلف في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء وهو شيء محدود شبك بين أصابعه. Jadi ceritanya pada masa perang Khaibbar ada pembagian harta diberikan kepada Bani Muttalib, Bani Nawfal, sahabat yang membagikan dari Rasulullah mengenal, menyadari tentang kemuliaan, keutamaan Bani Hashim. Kemudian bagaimana dengan Bani Muttalib? Kemudian Rasulullah menjawab, Bani Muttalib tidak ada bedanya dengan Bani Hashim. Kami semuanya adalah satu, sambil Rasulullah meningkatkan jari-jari kedua tangan kanan dan kiri, gitu ya. Di sini kemudian ulama mengambil pendapat yang diambil oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tadi, bahwa Bani Muttalib sama juga seperti Bani Hashim tidak boleh mengambil zakat. Berbeda dengan Abu Hanifah, anna li Bani Muttalib an yakhudhu min az-zakat. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Bani Muttalib itu boleh mengambil zakat. Ini semuanya ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Terus kita ada perbedaan. Selanjutnya yang ketiga dan keempat yang tidak boleh menerima zakat, tidak boleh ambil zakat, tidak boleh kita memberikan uang zakatnya. Yang ketiga adalah al-aba, bapak. Jadi tidak boleh kita membayar zakat itu kepada bapak. Kemudian yang keempat adalah anak. Tidak boleh orang tuanya membayar zakat dikasihnya kepada anaknya. Jadi tafaqal fuqaha ala annahu la yajuzu i'ta'u zakat ila al-aba'i wal ajdad wal ummahat wal jaddad wal abna' wa abna'ul abna' wal banat wa abna'ihinna. Di sini dijelaskan sepakat para ahli fikih bahwa tidak boleh memberikan zakat itu kepada bapak, kepada kakek, kepada bapaknya kakek, terus kan tidak boleh. Termasuk juga ibu, ya, maksudnya ke bapak tidak boleh, ke ibu juga tidak boleh, nenek tidak boleh. Termasuk juga kemudian yang berikutnya kepada anak tidak boleh, anak bawahnya anak cucu, kemudian masalah laki-laki atau perempuan sama. Li'annahu yajibu 'ala al-muzakki an yunfiqu 'ala abaihi wa in 'ala wa abna'ahu wa in nazalu wa in kanu fuqara wa hum aghniya bi ghinahum fa idza dafa'a az-zakata ilayhi faqad jalaba li nafsihi naf'an. Kenapa? Karena ya orang yang muzakki itu kan dia
mampu ya. Orang yang sudah mengeluarkan zakat artinya dia sudah mencapai nisab, berarti dia mampu gitu ya. Maka tidak boleh kemudian dia itu mengeluarkan zakat itu kepada bapaknya, karena bapaknya itu harus masuk di dalam tanggungan hartanya yang bukan zakat. Jadi kan misalkan nisab zakat emas, bisa gitu ya, nisab zakat emas itu 80 gram gitu ya. Dari 80 gram itu dikeluarkan 2,5%. Nah, berarti yang dikeluarkan 2,5%, sisanya berapa? 70 75 ya. 90 ya, 97 ya. 97,5 betul ya. Ya, 97,5. Nah, jadi harta yang harus dikeluarkan untuk menghidupi bapaknya, ibunya, ya, kakeknya, neneknya itu ngambilnya dari uang yang 97,5%. Bukan diambil dari 2,5%. Paham ya? Jadi maksudnya berarti masa kita tidak punya perhatian pada orang tua, bukan begitu. Jadi yang seharusnya kita gunakan untuk, jadi orang tua itu kewajiban, anak kewajiban bagi orang tuanya dia untuk menafkahinya. Jadi untuk memberikan anak itu tidak boleh ambil dari uang zakat. Zakat kan sudah jelas distribusinya kepada 8 asnaf dan sedekah fuqara wal masakin wal ghanimin. Nah, adapun untuk anak yang diambil dari uang pribadinya yang bukan uang yang zakat, uang yang sudah dipotong zakatnya itulah yang digunakan untuk menghidupi anaknya, cucunya, atau orang tuanya sampai ke atas. Nah, itu yang disebut apa namanya? Haram, tidak boleh memberikan zakat kepada ayah, kepada ibu, kakek, nenek, anak, cucu, tidak boleh. Jadi sekali lagi bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu ketika dia sudah berkewajiban zakat, dia mampu, dia kaya, ya. Tidak ada orang yang berinfak, ya. Kalau zakat berarti dia mampu. Nah, kemudian وهذا في حالة ما إذا كانوا فقراء، فإن كانوا أغنياء ووزعوا مطوعين في سبيل الله فله أن يعطيهم من سبيل الله. Nah, itu kalau seandainya orang tuanya miskin, dia tidak mampu. Kalau orang tuanya sudah mampu, ya, kemudian dia memberikan, tapi kalau misalkan orang tuanya itu termasuk di antara fuqara, nah gitu ya, fuqara kan 8 asnaf itu kan ada yang fuqara ya, yang nama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Yajibu 'alal muzakki an yunfiq 'ala abaihi wa in 'alaw wa abna'ahu wa in nazalu wa in kanu fuqara. فإذا دفع الزكاة إليه فقد جاب لنفسه نفعا بمنع وجوب النفقة عليه واستثنى مال الجد. Nah, perbedaan kalau Imam Malik mengecualikan untuk kakek. Biasanya kalau kakek kondisinya mungkin sudah sudah sepuh, dia cukup lansia. Artinya ketika anak sudah berpenghasilan sampai mencapai nisab, berarti ya, secara umum kakeknya sudah berumur, ya. Nah, maka di sini Imam Malik mengecualikan boleh
mereka ini orang kaya, jadi berarti memberi kepada orang kaya tidak ada masalah. Bagaimana dengan orang yang ikut berjihad di jalan Allah, gitu ya? Jadi seandainya mereka itu berjihad di jalan Allah, ya keluarganya, bapaknya, dia ikut berjihad di jalan Allah. Kemarin masuk ya, di antara 8 asnaf itu kan ada namanya fi sabilillah, yang sedang berperang di jalan Allah, itu berhak menerima zakat meskipun dia orang kaya. Meskipun dia orang kaya, dia berhak mendapatkan zakat. Kemudian zakat, karena dia tidak berjihad, dia meninggalkan keluarganya, kan gitu ya. Dia totalitas orang berjuang, dia berhak mendapatkan pembagian zakat. Kalau kasusnya misalkan orang tuanya ikut di dalam perang fisabilillah, ya, maka kemudian itu diambil, kalau dia mendapatkan jatah zakatnya itu dari fisabilillah. Makanya kalau orang lebih memilih mendistribusikan membayar zakat itu antara ke lembaga dengan kepada ya, langsung individu. Ya, ada beberapa manfaat, ketika orang menyalurkan atau membayar zakat itu melalui lembaga. Ya, di antaranya yang pertama, maka itu akan menjaga wibawa citra mustahil orang yang diberi atau orang yang berhak menerima zakat. Kemudian orang dibuat tidak mempunyai jasa, ya. Jadi seolah-olah orang muzaki, orang yang memberikan zakat itu dia memberikan jasa kepada orang yang mustahil. Itu kalau memberikan langsung, individu langsung yang memberikan zakatnya. Tetapi ketika orang membayar zakat melalui lembaga Baitul Mal atau apa zaman dulu kan gitu ya, ada sahabat yang ditugasi sebagai amil zakat, gitu ya, panitia zakat kalau di sini, maka di situ bisa menjaga ya, rasa, menjaga hal-hal yang menimbulkan tadi kecenderungan merasa gak enak dan lain sebagainya. Nah, itu dia termasuk seperti ini dia keluarga, ketika dia menyalurkan langsung kepada kakeknya, dia terjadi ini boleh nggak, gitu ya? Dia masuk di dalam fisabilillah atau dia masuk dalam fuqara, kemudian begitu. Ya, kemudian bolehkah saya beliau ambil dari uang zakat? Tapi kalau dia bayar zakatnya itu kepada lajnah zakat, panitia zakat, atau lembaga zakat, maka sesungguhnya bapaknya tadi sudah tercover sebagai fuqara, tercover sebagai fisabilillah. Dan muzaki boleh menentukan zakat saya minta tolong didistribusikan untuk bulan, bisa begitu. Nah itu
mendistribusi zakat untuk kegiatan-kegiatan yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan masjid gitu ya. Itu kan masjid ya, tempat ibadah, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh kan uang zakat untuk bangun masjid misalnya. Ya. Nah, di sini disebutkan tidak boleh la yajuzu sarfu zakat ila al-qurbi allati yutaqarrabu bihi ila Allah wa ghayra ma dzakara fi ayat. Tidak boleh ya, selain kepada yang disebutkan dalam ayat Al-Quran yang 8 golongan tadi. Misalkan fala tudfa' bi bina'il masajid, tidak dibayarkan kepada untuk pembangunan masjid, wal qanatir, bangun jembatan, islahul turuqat, perbaikan jalan, tawsi'atu al-awliya, perluasan amal dan sebagainya. Takfirul mauta, zakat dibayarkan untuk kafan, untuk mengkafani mayit, untuk apa namanya, kifayah, untuk kifayah atau program-program yang lain. Ini qala Abu Dawud sami'tu Ahmad Rasulullah yukaffaru al-mauta min az-zakat qala. Dia mendengar Imam Ahmad bertanya, apakah mengkafani mayit, mengurus jenazah itu diambil dari uang zakat? Qala la, tidak. Wala yuqda min az-zakati dainul mayyit, termasuk juga hutang mayit tidak boleh dibayar dengan menggunakan uang zakat. Qala yuqda min az-zakati dainul hayy. Nah, kemudian Muhammad boleh uang zakat itu boleh dibayarkan untuk hutang orang yang masih hidup. Karena itu masuk di dalam kategori 18 tahun yang berhutang apa namanya? Ghalimin. Ini masih hidup. Tapi kalau misalkan ghalim, misalkan orang yang hutang tapi sudah mati, itu tidak pakai uang zakat bayarnya. Kalau orang yang masih hidup, bayarnya bisa boleh pakai uang zakat. Wala yuqda minha dainul mayyit. Ada mayit la yakunu ghaliman. Karena mayit ketika dia berubah menjadi mayit, maka dia bukan lagi berstatus ghalim. Jadi ghalim itu adalah orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup. Fa inna ma yuqda qala kana ala ahlihi fala. Nah, kemudian siapakah yang berperan sebagai pendistribusi zakat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'athu nuwabahu liyajma'u shadaqah. Rasulullah mengutus perwakilannya, perwakilan Rasulullah untuk apa? Liyajma'u zakat, untuk menghimpun zakat, wa yuwazzi'uha 'alal mustahiqin, dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerima zakat. Wa kana Abu Bakar wa Umar yaf'alani dzalika.
dia mengetahui kalau saya kasih zakat ke dia, dia gunakan untuk minuman keras. Nah, jika diketahui, jika kita tahu kalau dikasih zakat ini digunakannya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fa'inahu yumnahi, maka tak boleh sedekah itu diberikan kepada orang yang berpotensi kalau diberikan zakat itu akan melakukan zakat hartanya yang diterima itu nanti digunakan untuk maksiat, digunakan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idza lam yu'lam 'anhu syai'un aw 'ulima annahu sayantafi'u bihi fa'innahu yu'ta. Tapi kalau nggak tahu, ya dikasih, jadi ada masalah. Atau diketahui bahwa dia ketika diberikan ini sangat bermanfaat bagi dia, maka itu luar biasa bagus. Bayan bagi lain yakhusha al-muzakki bi zakatin ahli as-salah wal 'ilm wa adbabil muru'at wal khair. Dan seorang yang muzakki, orang yang punya kewajiban mengeluarkan zakat, seyogianya dia mengkhususkan ulama, ahli sholat, orang yang ahli ilm wal ilm. Jadi dari zakat yang dia keluarkan ada sebagian yang dikhususkan, dia diberikan kepada ahli sholat wal ilm wal adbabil muru'at wal khair, orang yang dikenal orang baik, gitu ya, orang baik. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته وإن المؤمن يسكو ثم يرجع إلى الإيمان فأطعموا طعامكم من القيام وأولوا معروفكم المؤمنين. Perumpamaan orang mukmin dan perumpamaan iman sebagaimana al-fars, seperti kuda, seperti kuda yang dengan pelangannya itu maksudnya menyatu, gitu ya, menyatu. Artinya sesungguhnya orang mukmin itu dia seharusnya dia itu kembali kepada keimanan. Orang mukmin kadang-kadang lupa, orang-orang yang fasik. Artinya potensi kalau orang yang kita berikan harta kepada orang-orang yang baik, maka dia insya Allah digunakannya untuk kebaikan. Maka di sini Rasulullah mengatakan fa'at'imu ta'amakum al-aqiyah, berikanlah makanan. Nah, ya, di sini yang berbentuk sedekah zakat kepada siapa?
Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ya, suaminya Ibnu Mas'ud dan juga anaknya itu dia sangat kurangnya, dia lebih berhak mendapatkan sedekah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sedekah Ibnu Mas'ud, benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud. Suamimu, anakmu lebih berhak atas sedekah yang kamu berikan. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, ini sebagai perantara pembahasan akhir-akhir dari zakat. Mudah-mudahan bisa menjelaskan pembahasan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah zakat, ibadah sedekah
warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustaz tentang zakat fitrah. Apakah boleh kita menerima zakat fitrah dan diberikan lagi untuk zakat fitrahnya kepada orang lain? Contohnya, kita memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin, sedangkan dia belum zakat fitrah dan waktu telah mepet, hanya punya pemberian zakat fitrah dari orang lain. Apakah itu boleh dia membayar zakat fitrah dari hasil pemberian zakat fitrah itu? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan hadis tentang zakat fitrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimin min al-lagwi wa rafathi wa tuhmatan lil-masakin man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Hadis Rasulullah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah mewajibkan zakat fitri dan hikmahnya tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan, untuk membersihkan orang yang puasa. Jadi ini agak berbeda dengan zakat mal. Fungsi dan hikmah dari zakat fitrah dengan zakat mal itu berbeda. Ya. Kalau kita lihat hadis Rasul di sini, yang pertama, zakat fitrah itu tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan orang yang berpuasa. Jadi memang kaitannya ini dengan puasa Ramadan. Ya. Juga dalam zakat mal kaitannya dengan mencapai nisab, haul, yang wajib mengeluarkan zakat. Waktunya adalah bulan Ramadan. Kelanjutan hadis Rasul, tuhratan lis-shaim, membersihkan orang-orang yang berpuasa minal lagwi. Lagwi itu sejauh. Jadi ketika kita berpuasa kadang-kadang ada sengaja begitu, masih ada apa lagwi, ada lalainya ketika kita puasa. Rafat, ya, rafat itu berbicara hal-hal yang tidak baik, gitu ya, kata-kata yang menjurus syahwat, gitu ya, rafat. Kemudian yang kedua, tuhmatan lil masakin, menjadi makanan, nanti berbagi makanan untuk orang-orang miskin. Jadi di sini distribusinya agak berbeda dengan zakat mal. Kayak di sini untuk yang disebutkan satu orang miskin. Beda dengan zakat mal, bisa sampai 8 aksa tadi. Makanya di sini tuhmatan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maksudnya di hari Idul Fitri itu jangan sampai ada orang yang tidak kebagian makan, ya, tidak kebagian makan. Makanya berdasarkan hadis ini, karena disitu untuk memberikan makan, akhirnya kemudian orang tua ada yang berpendapat boleh menggunakan pakai uang, boleh dikonversi ke uang. Ada yang berpendapat hadis yang lain tentunya
penyembelihan kurban sama ibadah haji. Sedangkan di bulan Dzulqa'dah itu ceritanya gimana bisa termasuk bulan yang diistimewakan? Itu aja Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 bulan yang dimuliakan disebut dengan Ashhurul Hurum. Dan itu berdasarkan ayat Al-Quran. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Yawma khalaqas samawati wal arda, di hari itu Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 itu minha arba'atun hurum. Dari 12 4 diantaranya Ashhurul Hurum. Yang tadi disebutkan itu ya Muharram, kemudian Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Jadi disebut dengan Ashhurul Hurum atau disebut dengan bulan yang mulia. Jadi hurum itu dari kata-kata haram. Haram itu artinya mulia, hormat. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia hormat itu dari bahasa Arab hurmatul, ya, hormat, dihormati, dimuliakan. Karena dihormati, maka juga makna haram, namanya panjang, ya. Satu struktur kata, karena saking mulianya maka diharamkan terjadi hal-hal yang kemaksiatan, kemudian termasuk peperangan. Di zaman Rasulullah itu sering berperang, tapi nggak boleh perang di 4 bulan ini, nggak boleh, gitu ya. Jadi di 4 bulan ini harus dijamin keamanannya. Maka pelaksanaan ibadah haji, memberangkatkan ibadah haji sampai dengan berpulang ibadah haji itu harus dijamin keamanannya, tidak boleh ada peperangan. Jadi itu menjadi klausul bersama, kesepakatan bersama, sudah menjadi adat bersama. Makanya orang yang berangkat haji itu dimulai kapan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah sudah berangkat, ya. Dzulqa'dah sudah berangkat menuju ke Mekah. Perjalanannya dimulai dari bulan Dzulqa'dah. Karena puncak haji itu kan tanggal 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu hari-hari puncak ibadah haji. Hari sebelumnya itu adalah proses perjalanan menuju Masy'aril Haram untuk pelaksanaan ibadah haji. Kalau di Indonesia bahkan dari awal Dzulqa'dah, kloter pertama itu sudah, atau Syawal Dzulqa'dah ya, sudah masuk Dzulqa'dah. Artinya selama perjalanan